Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 9. Nama saya Putu Nitrini. Di sini saya dan teman saya Niwayan Suryani akan mempresentasikan materi tentang kutipan dalam karya ilmiah dengan standar apa. Jenis kutipan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini terjadi ketika penulis menggunakan ide atau konsep orang lain, tetapi mengungkapkannya dengan kata-kata mereka sendiri, tanpa mengutip secara langsung. Dalam kutipan ini, penulis menyampaikan pemikiran orang lain dalam gaya penulisannya sendiri. Yang kedua, kutipan langsung. Kutipan langsung ini terjadi ketika penulis menggunakan ide atau konsep orang lain secara langsung tanpa mengubah kata-kata aslinya. Dalam kutipan ini, kata-kata orang lain disalin dengan tepat seperti dalam sumber aslinya. Penulisan kutipan. Yang pertama, penulisan kutipan tidak langsung. Dalam penulisan kutipan tidak langsung dalam format apa, nama penulis dan tahun publikasi disebutkan dalam kalimat, tanpa mencantumkan halaman yang dikutip. Ini memungkinkan pembaca untuk melacak sumbernya. Berikut di bawah merupakan contoh dari kutipan tidak langsung. Yang kedua, kutipan langsung pendek. Dalam penulisan kutipan langsung pendek, kutipan yang kurang dari 40 kata ditulis dalam teks dengan tanda petik di awal dan akhir, disertai dengan nama penulis dan tahun publikasi. Ini memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi kutipan langsung dengan jelas, dan berikut di bawah merupakan contoh penulisan kutipan langsung pendek. Kemudian, contoh penulisan kutipan. Yang pertama, karya dengan 2-6 penulis. Dalam karya ini, seperti nama keluarga atau nama belakang penulis disebutkan semuanya, seperti contoh di bawah. Yang kedua, karya lebih dari 6 penulis. Jika karya yang dikutip ditulis lebih dari 6 pengarang, yang ditulis hanya nama keluarga atau belakang penulis pertama dengan memberikan inisial ET et al. Seperti contoh berikut. Yang ketiga, lebih dari satu karya dengan penulis yang sama. Dalam karya ini seperti semua tahun penerbit publikasi harus disebutkan semua, seperti contoh di bawah berikut. Yang keempat, mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun penerbitan dalam satu kalimat atau kutipan diambil dari sumber yang berbeda. Dengan contoh sebagai berikut. Yang kelima, karya dengan nama belakang penulis sama. Jika mengutip dari karya dengan nama belakang penulis yang sama dengan kutipan sebelumnya, nama depan penulis perlu dicantumkan pada kutipan berikutnya. Seperti contoh berikut. Yang keenam, mengutip rumus hasil penelitian. Harus mencantumkan nomor halaman, seperti contoh di bawah ini. Yang ketujuh, mengutip dari kutipan. Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kutipan. Dan berikut contohnya. Yang kedelapan, tidak ada nama penulis. Jika tidak ada nama penulis, tuliskan satu atau dua kata pertama dari judul buku atau halaman web. Jika mengutip dari buku atau website, judul ditulis dalam cetak miring.
Jika mengutip dari artikel, jurnal, atau majalah, atau surat kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan memberi tanda petik di awal dan akhir kutipan dengan contoh sebagai berikut. Yang kesembilan, artikel tanpa nama penulis dan tahun penerbitan. Seperti contoh berikut. Yang kesepuluh, lembaga sebagai penulis. Contohnya seperti di bawah. Yang ke-11, komunikasi melalui email. Dengan contoh sebagai di bawah ini. Yang ke-12, mengutip dari website. Pada dasarnya, mengutip dari website atau sumber elektronik sama dengan mengutip dari sumber tercetak. Jika mengutip dari website atau media elektronik, yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun penerbitan, nomor halaman, atau untuk kutipan langsung, dan jika tidak ada nomor halaman, sebutkan nomor bab, nomor gambar, tabel, atau paragraf, alamat website, dan informasi lain dituliskan pada daftar referensi. Dengan contoh seperti di bawah ini. Berikutnya yaitu contoh penulisan kutipan melalui email dan website. Penjelasan tentang cara mengutip dari email dan website termasuk format yang diperlukan dalam penulisan. Ini penting karena sumber-sumber ini juga memerlukan kutipan yang tepat dalam penulisan ilmiah. Selanjutnya ada pula contoh penulisan daftar referensi. Contoh penulisan daftar referensi. Daftar referensi adalah kumpulan sumber informasi yang digunakan dalam sebuah penulisan yang disusun secara alfabetis. Sumber informasi yang dicantumkan dalam daftar itu adalah yang dikutip dalam uraian atau teks dan yang mendukung atau dipakai sebagai acuan. Informasi tentang sumber yang digunakan harus ditulis secara benar, lengkap, dan konsisten dengan menggunakan format atau standar tertentu. Secara umum, format penulisan atau citation style dibedakan atas dua jenis berdasarkan golongan ilmu, yaitu humanities style dan scientific style. APA merupakan contoh dari scientific style, dan MLA merupakan contoh dari humanities style. Ketentuan umum penulisan daftar referensi. Yang pertama yaitu sumber yang dikutip dalam uraian atau teks harus ditulis lengkap dalam daftar referensi. Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam daftar referensi harus ditulis dalam teks sebagai kutipan. Yang kedua yaitu nama penulis ditulis nama keluarga atau nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di awal. Contoh nama Kwik Gyanki, penulisannya yaitu Kwik Gyanki. Yang ketiga ada gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis. Yang keempat, jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama. Yang kelima yaitu pada format apa huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis dengan huruf kapital. Pada format MLA, huruf kapital digunakan pada setiap awal kata dari judul karya, kecuali kata sandang. Yang keenam yaitu baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk atau spasi dari margin kiri baris pertama dengan jarak antar baris 1,5 spasi. Yang ketujuh, daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga atau nama belakang dengan jarak 1,5 spasi. Selanjutnya yaitu contoh penulisan daftar referensi lanjutan.
Lanjutan, contoh penulisan daftar referensi mencakup berbagai jenis sumber seperti buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, wawancara, dan lain-lain. Ini memberikan pandangan yang lebih kaya tentang variasi dalam penulisan referensi. Selanjutnya ada contoh penulisan daftar referensi lanjutan. Penjelasan tentang bagaimana menulis referensi untuk publikasi elektronik, dokumen lembaga, email, CD-ROM, dan situasi di mana informasi penulis atau tahun penerbitan tidak diketahui. Ini penting karena sumber informasi saat ini sangat beragam, dan penulisan referensi harus fleksibel dalam menanggapi berbagai situasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang jenis-jenis kutipan dalam penulisan apa, serta panduan lengkap tentang cara menulis kutipan dan daftar referensi sesuai dengan standar apa. Dalam kutipan, terdapat perbedaan antara kutipan tidak langsung, kutipan langsung pendek, dan kutipan langsung panjang, disertai dengan contoh-contoh yang mengilustrasikan cara penulisannya. Memberikan contoh pengutipan dari berbagai sumber seperti karya dengan beberapa penulis, kutipan dari email dan website, serta panduan penulisan daftar referensi untuk berbagai jenis sumber. Dengan demikian, materi tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca tentang pentingnya mengutip dengan benar dan menyusun daftar referensi secara akurat dalam penulisan ilmiah sesuai dengan standar apa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih.